Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Veriska dari Sekolah SMA Negeri 2 Jonggol, Kabupaten Bogor. Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum dan hak asasi manusia agar kita dapat mengetahui lebih dalam dan mengetahui lebih jauh lagi tentang hukum. Dan hukum adalah perasaan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Namun, kata Philip C. Ford James mengatakan bahwa hukum adalah aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Ada pula menurut Suryono Sukanto bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dan masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicatat dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu adalah hukum yang tidak ditulis atau dicatat dalam bentuk tertulis. Contohnya norma-norma sosial dan adat istiadat. Hukum tertulis maupun tidak tertulis sangat penting bagi masyarakat karena mereka dapat membantu menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu. Hukum di dalam masyarakat juga berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menegakkan ketertiban, serta melindungi hak-hak individu. Namun, hukum juga sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hukum keluarga, seperti menerapkan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak usia dini. Hukum juga memiliki prinsip agar kita dapat menegakkan hukum secara adil dan transparan. Prinsip hukum yang pertama yaitu ketidakberpihakan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, perlindungan hukum. Yang kelima, perlindungan privasi. Yang keenam, perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi. Yang ketujuh, perlindungan terhadap perilaku yang tidak adil. Apa itu HAM? HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental. Sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijaga serta dilindungi. Ada pula menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir. Secara kodrati melekat pada setiap manusia. Tidak dapat diganggu gugat. Ada pula beberapa jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama, hak seseorang untuk hidup. Yang kedua, hak seseorang untuk tidak disiksa. Yang ketiga, hak seseorang untuk tidak dipenalisasi secara tidak adil. Yang keempat, hak untuk beragama. Yang kelima, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keenam, hak untuk berbicara bebas. Yang ketujuh, hak untuk dilindungi. Yang kedelapan, hak untuk melindungi orang lain atau menghargai. 9, hak untuk menghargai dan memiliki kekayaan intelektual. Ada juga hak asasi manusia yang pernah dilanggar oleh negara Indonesia, yaitu terjadinya tragedi 65. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai tragedi 65. Individu juga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap hak asasinya masing-masing. Hak asasi manusia juga patut dihormati dan dilindungi. Agar masyarakat atau individu dapat mencegah pelanggaran HAM, perlunya kita untuk membangun pendidikan terhadap HAM dan menyebarluaskan pembelajaran tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Serta kita perlu membangun lagi pendidikan tentang hukum dan menyebarluaskan lagi tentang pengetahuan tentang hukum agar kita dapat memberikan generasi-generasi kita yang lebih bagus dan lebih berkualitas tentang hukum dan lebih hafal apalagi itu hukum dan apa itu hukum. Seperti itu. Saya Vera Veriska undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.